Assalamualaikum. Ketemu lagi, lanjutan bagian yang terakhir dari materi kita hari ini, menjadi pembicara publik. Dan bagian yang paling penting, kita bisa bicara, tapi kalau peralatan nggak bisa kita kuasai, tidak ada gunanya. Ini satu bagian yang utuh waktu Anda presentasi. Nah, pada bagian yang ketiga ini, saya akan berbicara mengenai yang disebut sebagai hard skill. Kemampuan teknis Anda sebagai pembicara. Presentasi harus powerful, artinya presentasi harus kuat. Pesan tersampaikan, ide Anda tersampaikan dengan baik. Orang tiba-tiba tergugah, terinspirasi. Bagaimana caranya supaya bisa itu terjadi? Saya akan mulai simpulkan dari sesi kita pada hari ini. Yang pertama adalah sikap. Oke, tadi sudah kita jelaskan semua. Yang kedua, konten harus berkualitas. Tadi, update-update terkini, tren yang terakhir tentang topik, sampaikan di awal. Ide Anda masuk di tengah-tengah. Dan terakhir, Anda ikat. Bagaimana ikatannya dalam bentuk komitmen atau inspirasi dari pembicara. Dan ini perlu strategi. Strategi bisa Anda susun, Anda buat dari awal, sebelum mulai sesi, atau bahkan di tengah-tengah sesi bisa berubah semuanya karena situasinya. Apapun itu, gunakan strategi yang baik. Artinya pendekatan Anda kepada audiens, pendekatan Anda dalam menggunakan metode pun juga harus yang terbaik. Dan pastikan sekali lagi, gadget. Karena nanti saya akan tunjukkan kepada Anda penguasaan seperti apa yang diperlukan. Karena saya mau ngajak Anda ke level berikutnya dari presentasi. Dulu kita mungkin masih ingat, untuk menerangkan kepada anak di kelas cukup bawa satu kapur. Kita tinggal nulis. Atau di whiteboard kita pakai tulisan tangan, cukup. Sekarang udah nggak bisa lagi seperti itu. Tapi itu bagian dari keahlian kita mesti kuasai. Dan yang paling penting dari seluruh kegiatan Anda, dari awal sampai akhir, fokus. Oke, sobat pelatihan? Nah, artinya apa ini semua? Karena kita pembicara, narasumber harus memberikan informasi kepada halayak, kepada orang yang menunggu Anda akan menyampaikan apa. Maka pastikan apapun tadi, ada kepribadian yang macam-macam, ada kemampuan latar belakang yang macam-macam. Jangan lupa pentingnya detail, ya, pentingnya rincian terhadap konten yang mau Anda sampaikan. Karena kekuatan dari satu presentasi adalah keberanian kita sendiri untuk menampilkan informasi dan kemudian menyajikannya dengan komposisi yang pas. Bagaimana maksudnya pas? Antara teks, kemudian kalau ada video atau ada gambar atau ada ilustrasi, atau plus ada audio. Nah, 3 unsur ini juga harus seimbang. Jangan sampai teks terlalu banyak, seolah-olah Anda tidak bisa membedakan mana aplikasi Word, mana aplikasi presentation. Anda hanya copy dari 5 paragraf, Anda pindahkan paragraf-paragraf itu ke slide. Ini PowerPoint misalkan, Anda pakai PowerPoint. Pointersnya saja cukup, tapi cukup detail. Lalu, bagaimana kita memformat slide kita? 3 elemen utama untuk bisa memastikan slide Anda bagus. Pertama, simple, alias harus sederhana. Jangan sampai banyak informasi macam-macam Anda taruh sehingga orang agak rumit membacanya. Maka penulisan daripada konten yang ada di slide harusnya jelas atau clear. Dan gambar yang dipilih, tulisan yang disampaikan, dan semua itu semua harus menjadi satu kesatuan. Sehingga pembaca, pendengar Anda akan terinspirasi. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang kita harus jaga betul-betul bahwa slide Anda ini Anda format sedemikian rupa. Sehingga dia jelas, simple, clear, dan inspiring. Nah, saya akan berbagi kepada Anda beberapa aplikasi-aplikasi alternatif selain Microsoft karena harus berbayar, ya nggak? Nah, di dunia internet ini banyak pilihan. Ya, kalau Anda nggak mau yang berbayar, Anda bisa gunakan yang gratis. Inilah salah satu untuk bisa ada pilihan
sebagai pembicara Anda juga menguasai aplikasi-aplikasi pembanding lainnya, alternatif lainnya, supaya pada saat kita membuat ini kita tidak hanya terpaku pada satu format. Kita bisa lebih kreatif lagi jadinya. Nah, yang di dalam slide ini tinggal Anda nanti browsing, Anda download, Anda pelajari, dan mana yang Anda lebih suka, silakan. Ada Visma, ada Haiku Deck, ada Emaza, ada Prezi, ada Keynote, ada Slides, ada Slide Doc, dan Slide Bin. Banyak sebenarnya, tapi saya hanya tampilkan yang terbaik buat Anda semua, para sobat pelatihan kita. Demikian juga dengan kalau Anda harus presentasi secara online. Kita semua sangat familiar, artinya sangat kenal dengan Zoom. Karena ini cukup booming, terutama setelah COVID. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hanya aplikasi Zoom saja? Nggak ada masalah kalau Anda mau pakai. Tapi kalau ada pilihan lagi bagaimana, Pak? Karena fitur-fiturnya bisa jadi yang berbayar itu agak berat kita untuk membayarnya. Tapi tersedia di aplikasi yang lainnya secara gratis. Nah, saya tampilkan beberapa pembanding di selain Zoom yang bisa dijadikan aplikasi alternatif buat Anda pada saat harus online presentasi Anda melalui internet. Selain ada Zoom tentunya, yang sekarang menjadi namanya Zoom Workplace, kemudian ada namanya Jitsi Meet, ada Skype, yang mungkin Anda kenal cukup lama bahkan sebelum Zoom, ada Microsoft Teams yang lebih disukai oleh para pekerja kantoran, terutama sekarang mereka lebih banyak pakai Microsoft Teams, kemudian ada U Meeting atau U Webinar, kemudian ada Slack, ada New Google Meet, nah ini juga gratisan dari Google, jadi tentunya nggak ragulah kalau Anda pakai, silakan aja. Ada yang Cisco Webex, ini terutama untuk pemberitaan atau yang mestinya streamingnya kuat, karena berbeda ya ininya cara penyampaian daripada gambarnya. Ada Ring Central, ada Uber Conference khususnya untuk kegiatan yang seminar serius ya, yang melibatkan undangannya diatur seperti layaknya event tapi dalam bentuk digital. Termasuk seperti GoToMeeting. Ini sama, sangat-sangat spesifik untuk bisa bicara aplikasi seperti ini. Tapi intinya ada pilihan buat Anda semua sobat pelatihan untuk menggunakan aplikasi di luar Zoom jikalau Anda ingin cari yang gratis. Berikutnya alat sekarang, gadget. Presentasi tidak mungkin dilakukan tanpa gadget. Baik presentasi yang sifatnya luring maupun daring. Nah, di slide ini bisa Anda lihat ya, begitu banyak pilihan untuk digunakan pada saat Anda harus presentasi online maupun secara luring, di mana kedua-duanya punya cara tersendiri untuk membantu memaksimalkan presentasi Anda. Ya, ada whiteboard pastinya, bukan whiteboard biasa tapi dia bisa Anda print ya menjadi file untuk dikirim dari tulisan Anda di whiteboard itu. Berarti kita bicara tentang e-board. Kemudian ada laptop, yang bukan laptop biasa tentunya, tapi yang spesifikasinya siap untuk menampilkan yang terbaik pada saat Anda online. Nah, seperti ini alat untuk memindahkan slide ya secara remote. Ini salah satu yang kita harus kuasai. Ya, kemudian di situ sebelah kanan juga ada yang sifatnya switcher. Jadi kalau Anda presentasi di dalam ruangan rapat, ya Anda bisa milih-milih slide secara ya tanpa terlihat gitu ya untuk sebelum ditampilkan. Banyak mic segala macam yang sifatnya bisa mic yang seperti biasa kita pasang gitu ya, ada standing atau mungkin yang clip on seperti itu, webcam juga, apalagi sekarang pakai virtual. Anda bisa presentasi secara virtual di dalam ruangan virtual. Siap-siap nanti kalau undangannya seperti itu, Anda harus bicara dengan ketemu orang yang seperti tokoh-tokoh kartun ya, dan sebenarnya orang juga tapi dalam bentuk avatar. Anda harus bicara dengan mereka, Anda harus ngobrol dengan mereka dan seterusnya. Macam-macam dunia seperti ini sekarang. Intinya kuasai gadget untuk presentasi Anda, sobat pelatihan. Nah, bagaimana kalau kita harus mempersiapkan juga dan harus tahu ada yang tidak beres misalkan di ruangan sebelum kita presentasi, ada yang tidak pas di ruangan pada saat kita melakukan streaming online. Ini karena kita mengenali bagaimana mengatur, mempersiapkan, dan juga Anda bisa lihat detil-detilnya daripada ruangan pada saat akan presentasi dilakukan. Ini penting karena untuk kita nyaman pada saat presentasi, keteraturan ini semua itu membantu kita untuk bisa fokus sama konten yang kita akan sampaikan.
Jadi kalau tadi Anda cuma fokus sama slide, tidak lagi. Anda harus juga fokus kepada tata ruangnya. Apalagi kalau streaming. Duduknya Anda itu harus nyaman. Oke, posisi laptopnya juga dengan kameranya harus bagus. Jangan sampai hanya terlihat misalkan hanya dahi kita. Ya, bahkan hanya rambut. Kalau bisa paling bagus sedikit terlihat di bawah leher kita. Paling pas seperti itu. Dan hati-hati kalau Anda mau gerak, Anda mau ngobrol, jangan lupa mute. Karena banyak orang yang lupa masih nyala kamera. Karena gampang kalau kamera webcam nyala itu kan ada titik LED merahnya. Itu berarti masih merekam, masih nyala, masih streaming. Tiba-tiba mungkin karena Anda zoom, mungkin bawahan Anda cuma sarung atau celana pendek. Nah, begitu Anda berdiri, kelihatan tuh semua sama yang audience Anda. Atasnya jas, bawahannya sarung. Bawahannya celana pendek. Kita nggak sadar. Atau mungkin ada orang di rumah manggil Anda, yuk tunggu sebentar lagi, saya lagi masih seminar. Suara Anda terdengar, gitu, bocor. Karena mute-nya Anda tidak pasang. Itulah beberapa hal yang banyaklah terjadi pada saat online yang menunjukkan bahwa pembicara ini hanya paham kontennya, tapi hard skill-nya belum. Banyak yang miss di situ. Banyak yang dianggap mungkin hal-hal seperti biarlah orang lain yang ngurusin, bukan saya. Tidak lagi, sobat pelatihan. Anda juga harus menguasainya dengan baik. Nah, dengan apa yang sudah saya sampaikan ini semua, saya akan membantu Anda untuk bisa naik lagi kompetensinya sebagai pembicara publik. Maka, kesimpulannya bagaimana? Ada hal yang bisa dilakukan, ada hal yang tidak bisa atau jangan dilakukan. Nah, di slide ini bisa Anda baca sebagai kesimpulan kita semua hari ini. Saya akan bacakan satu-satu untuk mengingatkan Anda. Pertama, lakukan. Cari kata-kata yang bisa bercerita. Artinya kalau ada slide, jangan sampai Anda hanya melihat slide saja pandangannya, tapi Anda pandang audience. Karena dari satu kata mungkin bisa bercerita banyak. Nah, upayakan jangan pernah membaca, tapi Anda bercerita kepada orang. Terus kalau gunakan slide juga jangan pakai tematik yang ruwet-ruwet, yang berat. Yang simpel aja, kalau bisa polos putih. Yang penting fokus sama kata-katanya, jangan sampai dengan figuranya yang di samping-samping itu, warna-warni segala macam. Tidak usah. Ya, dan pindahan slide itu juga rapi, smooth jadinya, nggak berat. Tapi kalau ada slide yang dipindahkan dengan suara, vyung, vyung, gitu, kira-kira seperti itu. Ya, aneh nanti terdengarnya. Dan berat buat laptop kita untuk memindahkan, apalagi ada efek. Font. Tolong font pastikan bukan buat Anda. Font yang dipilih buat audience Anda. Pastikan yang nyaman jenis fontnya, yang jelas. Jangan sampai Anda menyukai font tertentu yang rumit sehingga sulit dibaca oleh audience. Dan yang paling bagus dalam presentasi adalah aspek visual. Karena visual itu bisa bercerita banyak. Satu gambar bisa bercerita 1000 cerita. Oke, maka perkuat aspek visual dalam presentasi. Jangan hanya kata-kata. Oke, jadi penjelasan sifatnya nanti biar di kata-kata, kontennya dari gambarnya terlihat. Dan pemilihan warna juga harus bagus, kontrasnya, ya. Jadi mata yang melihat slide itu enak, adem, ya. Dan tips dari saya untuk para sobat pelatihan, kalau bingung, Pak, kalau bikin slide-nya anaknya berapa banyak ya, Pak? Gampang. Anda tanya sama panitianya, saya besok bicara berapa menit? Dapat sesinya. 15 menit, Pak. Oke, rumusnya gampang. 15 menit bagi 2. Kira-kira berapa tuh? 7,5. Bikin aja 7 atau 8 slide. Jelas ya? 10 menit, bikin 5. Paling banyak 6. Jadi nggak rumit lagi. Jangan sampai berlembar-lembar banyak, akhirnya Anda repot. Waktunya sedikit, tapi slide-nya terlalu banyak. Menit bagi 2. Itulah jumlah slide maksimal Anda. Nah, apa yang harus kita jaga supaya tidak terjadi? Atau jangan sampai kita lakukan. Nomor 1, tolong jangan jam karet. Hadirlah sesuai jadwal, kalau bisa sebelumnya. Presentasilah Anda di alokasi waktu yang disediakan. Ya, lebih bagus selesai 3/4-nya. Jangan selesai setengah. Misalkan dikasih waktu 15 menit, Anda selesai baru 5 menit. Itu kurang enak, ya. Ya, 10 menit, 12 menit paling lama bagus. Selesai 15 menit on time, sangat bagus. Jangan sampai lewat. Ya, dan kalau Anda ke lokasi, misalkan karena ini adalah luring, ya, offline, dan lokasi ini jauh,
sehingga kita perlu sedikit upaya, dan mungkin cuaca sekarang lagi panas sehingga baju kita keringetan. Anda udah tahu lokasinya jauh, bawa baju pengganti yang Anda akan presentasi, Anda simpan dulu di tas, nanti pakai di lokasi, jangan dipakai dari rumah. Nah, buat Anda yang lagi presentasi bawa laptop sendiri, terutama, tolong pastikan laptop Anda tersambung chargerannya. Jangan tidak tersambung atau mengandalkan baterai. Kita nggak pernah tahu ya berapa lama. Dan kalau bisa Anda presentasi bawa gadgetnya Anda sendiri, lebih baik. Jangan pasang internet, wifi-nya matikan, screensaver matikan, desktop, laptopnya yang gambar foto keluarga, foto Anda lagi liburan, tolong hilangin dulu. Bikin warna aja, entah putih, entah hitam, yang nggak ada menggambarkan tentang personal Anda. Karena ini acara buat umum, bukan acara yang sifatnya pribadi atau private. Oke, dress code-nya paling bagus adalah professional look. Karena saya berbicara hari ini untuk Anda yang sebagai orang yang profesional. Maka tampilan juga harus tampilan profesional. Sekali lagi, sesuaikan dengan forumnya yang bakal Anda hadiri. Bicara dengan intonasi yang jelas, runut dengan logika, ikuti skenario atau storyboard yang udah Anda bikin. Bicara ini dulu, baru bicara itu, dan seterusnya baru penutup. Ya, eye contact tolong seimbang, jangan ada pada satu sudut saja. Dan kalau ada orang yang bertanya, dengarkan sampai habis, jangan dipotong. Itu paling bagus. Dan jawab yang ditanya, jangan ditambah-tambah, atau yang dia tidak tanya, kita kasih keterangan tambahan. Nggak usah. Yang ditanya, Anda jawab. Dan yang paling penting, jangan ditambahin bumbu-bumbu. Komentar lah, segala macam. Kadang-kadang kita dipancing sama orang. Menurut Bapak gimana? Nah, kalau menurut kita, tandanya bukan jawaban. Itu komentar. No. Oke? Walaupun dipancing. Nah, ini sudah selesai semua konten. Tapi ada yang satu penting. Kita ini kadang-kadang punya trauma terhadap kalau harus tampil di depan orang banyak. Bicara sama wartawan, bicara di depan menteri, depan presiden, depan orang penting. Nah, saya mau berbagi sedikit aja ilmu ya yang terkait dengan trauma ini. Mungkin nanti kapan ada waktu Anda cari informasi ini, barangkali kita ngerasain, oh iya pas tuh Pak, itu saya alami. Nah, Anda bisa kenali. Yang pertama adalah enochlophobia. Ini rasa takut yang berlebihan. Kalau Anda lihat ada keramaian, pokoknya Anda tuh kayak nggak nyaman kalau ada yang rame-rame banyak orang. Padahal Anda presentasi depannya ada orang yang dengerin Anda. Jadi kadang-kadang berpikir nanti ada sesuatu nih bahaya gitu. Kalau lihat rame-rame itu kita bingung. Ya, itu namanya enochlophobia. Yang kedua namanya glossophobia. Ini beda lagi, takut atau kita cemas kalau harus bicara di depan banyak orang. Keringetan, tangannya basah. Gemeteran megang mic. Matanya tidak melihat audiens, mungkin lihat ke bawah. Itu namanya glossophobia. Ya kalau di depan orang harus bicara, ya ada aja pokoknya rasa cemasnya. Dan yang terakhir adalah agorafobia. Takutnya berlebihan, ya terutama kalau harus besok Bapak diundang ya, Ibu diundang ya, bicara ke Medan. Medan jauh dari Jakarta. Mikirin Medan yang jauh, Anda jadi takut dan cemas. Nah, ini 3 jenis yang paling sering traumatik karena mungkin pengalaman dulu waktu kecil bisa, waktu sekolah bisa, yang kita tahu hanya diri Anda sendiri. Tolong atasi hal ini kalau Anda rasakan. Itu saran saya. Penutup saya kutip dari ilmuwan besar di dunia, namanya Albert Einstein. Dia bilang, jika Anda tidak bisa menjelaskan dengan sederhana, itu tandanya Anda belum paham. Demikian yang saya sampaikan buat Anda semua, yang saya yakin akan lebih bisa keren lagi presentasi publiknya, bicara depan publiknya, bicara depan kelasnya, bicara di depan rapatnya, siap depan orang siapapun, karena itu semua manusia. Saya ajak Anda semua untuk bersyukur dan semangat ya melanjutkan program yang sangat baik ini, pengembangan SDM Kementerian Agama untuk kebaikan kita semua dan tentunya Indonesia yang lebih baik. Thank you dari saya. Terima kasih banyak. Intinya saya senang ketemu Anda semua walaupun secara online. Harapannya kapan-kapan kita ketemu offline bisa ngobrol banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.